Saya dipanggil oleh Bapak Presiden dan beliau memerintahkan kepada saya untuk masalah penanganan kasus dugaan penodaan agama dengan terlapor Saudara Basuki Cahayapurnama ini harus dilaksanakan dengan langkah-langkah yang cepat dan transparan. Oleh karena itu saya menjelaskan apa yang dimaksud dengan cepat dan transparan yang akan saya terjemahkan. Langkah-langkah yang cepat ini adalah sebagaimana rekan-rekan ketahui, semenjak pelaporan tanggal 6 Oktober sampai dengan 21 Oktober yang meliputi 11 laporan polisi, Polri telah melakukan langkah-langkah. Meskipun ada aturan dalam SDR tentang penundaan penyidikan kasus yang melibatkan pasangan calon yang akan mendaftar atau yang telah ditetapkan sebagai pasangan calon. Namun saya sudah memerintahkan sesuai dengan kewenangan diskresi yang ada pada saya merintahkan kepada Kabareskrim untuk melaksanakan menggulirkan proses penyelidikan. Ini dalam rangka untuk menangkap aspirasi publik yang berkembang. Dan dari Bareskrim sudah melakukan interview kepada lebih kurang sampai dan hari ini sebanyak 22 orang. Di antaranya ada 3 orang saksi yang pelapor. Kemudian terlapor Saudara Basuki Cahayapurnama juga yang sedianya akan dipanggil juga sudah dengan kesadaran sendiri datang, sudah didengar keterangannya. Namun kita juga melakukan pemeriksaan sejumlah saksi-saksi ahli. Paling tidak ada 10 orang saksi ahli yang sudah kita dengar keterangannya. Yaitu saksi ahli yang diajukan oleh terlapor termasuk Majelis Ulama Indonesia. Dan ada 7 orang yang dari penyidik. Dan ini meliputi 3 macam keahlian. Yaitu yang pertama ahli bahasa, ahli agama khususnya agama Islam dan ahli hukum pidana. Ahli agama ini terutama terkait dengan penafsiran daripada surat Al-Maidah 51 yang menjadi pokok masalah. Kemudian yang kedua adalah ahli dalam bidang bahasa untuk melihat apakah rangkaian kata-kata yang disampaikan oleh Saudara Basuki Cahayapurnama itu mengandung unsur-unsur penghinaan atau penodaan atau agama atau tidak. Sedangkan saksi ahli hukum pidana ini terutama berkaitan dengan unsur dengan sengaja. Karena dalam pasal 156A tersebut harus ada unsur dengan sengaja. Artinya mens rea, ada maksud lain-lain. Ini nanti kita minta kesaksian dari ahli hukum pidana tersebut. Ini cukup banyak ahli-ahli yang sudah kita dengar keterangannya. Berikutnya saya kira salah satu saksi ahli yang juga disampaikan oleh terlapor Saudara Habib Rizik Syihab juga sudah kita dengar keterangannya pada hari Kamis yang lalu. Ini artinya langkah-langkah cepat yang sudah kita lakukan sebanyak 22 orang. Kemudian yang akan kita lakukan berikutnya hari Senin nanti sudah kita panggil secara resmi Saudara terlapor Basuki Cahayapurnama dan kita akan dengar keterangannya. Saya kira rekan-rekan juga bisa meliputnya di media untuk membuka transparansi kita, meliput di media dan kemudian kita juga silakan media nanti bisa menanyakan dan bisa mengetahui bahwa pemeriksaan itu sungguh-sungguh dilakukan. Jadi bukan ketawa-tawa tapi sungguh-sungguh dilakukan. Kemudian kita akan memberikan kesempatan tentunya kepada saudara terlapor sendiri kalau dia memiliki saksi-saksi ahli yang menguntungkan dirinya untuk menjelaskan tentang apa pernyataan dia dan lain-lain, kita juga berikan kesempatan. Sehingga perlu ada waktu kita lakukan minggu depan. Yaitu minggu depan itu adalah mendengarkan saksi-saksi ahli yang disampaikan oleh Saudara Basuki Cahayapurnama untuk melengkapi. Itulah hak daripada yang bersangkutan. Nah, setelah itu nanti kita akan
lakukan gelar perkara secara terbuka. Tadi Bapak Presiden menyampaikan agar gelar perkaranya dilakukan live terbuka. Dan gelar perkara ini memang ini tidak wajar kita lakukan live ini. Tapi ini adalah perintah eksepsional dari Bapak Presiden untuk membuka transparansi. Gelar perkara ini dilakukan sebagaimana rekan-rekan ketahui inilah tahap di dalam proses menangani suatu perkara, itu ada tahap penyelidikan dan tahap penyidikan. Tahap ini adalah tahap penyelidikan yang sudah kita gulirkan semenjak laporan kita terima. Dalam gelar perkara ini, dalam tahap akhir daripada penyelidikan yang disebut dengan gelar perkara, itu adalah untuk menentukan apakah terdapat pidana atau tidak. Kalau tidak terdapat pidana, maka kasusnya otomatis dihentikan penyelidikannya. Bisa dibuat kembali kalau terdapat bukti-bukti baru. Kemudian yang kedua adalah kalau hasil kesimpulan gelar perkara terdapat tindak pidana, maka digulirkan proses penyidikan yang kemudian penyidikan itu akan menentukan tersangkanya. Dalam kasus ini tentunya penyidikan tersebut dapat mengarah kepada tersangka terlapor saudara Basuki Cahayapurnama. Setelah itu kita akan segera tuntaskan berkasnya dan segera kita ajukan ke kejaksaan untuk digulirkan ke proses peradilan. Nantinya kalau memang ialah tindak pidana. Nah, karena gelar perkara ini sangat menentukan ada atau tidak pidananya atau tidak dan maju ke proses penyidikan atau tidak, maka Bapak Presiden memerintahkan dibuka saja kepada media, buka saja kepada publik. Oleh karena itu gelar perkara ini nanti akan dipimpin oleh mungkin Kabar Eskrim sebagai ketua tim penyidik bersama tim penyidik dan kemudian dihadiri oleh para pelapor. 11 nanti kita undang semua. Berikut saksi-saksi ahli yang diajukan oleh pelapor termasuk MUI. Dan kemudian kita juga akan hadirkan saksi-saksi ahli dari yang dihadirkan oleh penyidik. Ini adalah rata-rata kalangan akademis, mulai dari Universitas Indonesia, Gajah Mada, kemudian dari Diponegoro, Universitas Diponegoro dan lain-lain, lembaga bahasa yang kita anggap kredibel dan netral. Kemudian tentu juga kita akan hadirkan juga saudara terlapor Basuki Cahayapurnama kalau yang bersangkutan ingin hadir. Kalau tidak ingin hadir bisa diwakili oleh penasihat hukumnya, termasuk dengan menghadirkan saksi ahli dari pihak terlapor ini. Dan nanti selain penyidik kami juga akan mengundang pihak eksternal, yaitu dari kejaksaan, tim kejaksaan, dan juga tim dari Kompolnas sebagai pengawas kepolisian. Bahkan mungkin dan besar juga kita akan mengundang, nanti kami akan konsultasi dulu dengan Ketua Komisi 3, yaitu tim mungkin dari Komisi 3 beberapa orang yang ditugaskan untuk mengawasi proses kasus ini. Nah ini dengan gelar perkara ini yang dilakukan secara terbuka dengan melibatkan pihak-pihak yang terkait. Kemudian kita buka juga kepada publik yaitu melalui media secara live seperti semacam sidang mungkin nantinya. Kita harapkan nanti publik betul-betul dapat melihat dengan kejernihan kasus ini seperti apa. Kemudian dapat mengetahui secara terbuka apa saja yang sudah dikerjakan oleh penyidik dan apa saja isi dari keterangan para ahli-ahli maupun pelapor dan terlapor sendiri. Dengan demikian nanti baru kita akan melakukan penyimpulan kasus tersebut. Sekali lagi, kalau ditemukan diputuskan ada tindak pidana, maka akan kita tingkatkan menjadi penyidikan dan akan kita tentukan tersangkanya. Dalam kasus ini berarti terlapor dan diproses sesuai aturan criminal justice system kita, kejaksaan dan pengadilan. Namun kalau seandainya dalam gelar perkara secara terbuka tersebut
penyidik menyimpulkan tidak terdapat tindak pidana, maka tentu kita akan konsisten kepada sistem hukum kita, yaitu dihentikan penyelidikannya dengan kemungkinan karena masih dalam proses penyelidikan, maka dapat dibuka kembali jika terdapat bukti-bukti lain yang menguatkan. Saya kira itu saja rekan-rekan sekalian yang ingin saya sampaikan sebagai bentuk jabaran yang akan saya kerjakan, oleh Polri kerjakan sesuai dengan perintah dari Bapak Presiden agar dilaksanakan secara cepat dan transparan, dan kita akan lakukan ini dalam waktu maksimal 2 minggu. Itu sesuai dengan yang kita sampaikan kemarin pada waktu dialog di ruang Wapres dengan perwakilan dari pengunjuk rasa, yaitu waktu 2 minggu untuk menyelesaikan proses penyelidikan untuk menentukan penyidikan dan tersangka atau tidak. Saya kira itu. Cukup. Baik, cukup. Terima kasih.